Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa limuallimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursidina wa liulamaina wa limuassis wal masyayikh nahdlatul ulama ajma'in wa liauliyatis anti wa lisanga ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab Matan Zubat Al-Imam Asy-Syaikh Al-Faqih Ibnu Ruslan Asy-Syafi'i rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Tebu Ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum, thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah wa rahmatullahi alaihim, wa bi barakati majlis ilmi mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi waridallah syai'un lillahi lana walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Engkang kawula hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Darul Muttaqin, engkang kula hormati jamaah rutin pengajian kitab Matan Zubat Fikih Syafi'i, mudah-mudahan khususipun engkang hadir fi hadal majelis dan umumnya yang mendengarkan atau mengikuti via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'matah wa salamah wa syafa'ah wa sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji golek ilmu lillahi ta'ala, diniati iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala, diniati ngenteni salat isya berjamaah lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, tasik muqaddimah kitab Matan Zubat halaman 8 rumiyin tentang sahabat-sahabat Kanjeng Nabi, saniki tentang imam-imam madhab. Halaman 7 baris terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyafi'i lan utawi Imam Syafi'i, wa Malikun lan Imam Malik, wa Nu'man lan Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, wa Ahmad bin Hanbalin lan Imam Ahmad bin Hanbal, wa Sufyan lan Imam Sufyan Ats-Tsauri, wa ghairuhum lan utawi liyane imam limo iku ming sairil a'immati, bayane sekerine pira-pira imam iku ala hudan tetep ing atase petunjuk Gusti Allah, wa ikhtilafu lan utawi perbedaan pendapat iku rahmate Gusti Allah. Wasyafi'i wa Malikun wa Nu'man wa Ahmad bin Hanbalin wa Sufyan wa ghairuhum min sairil a'immah ala hudan wa ikhtilafu rahmah. Niku lek apalane pondok biyen, Pak. Kaapal ngadeg, Pak. Ngadeg dijewit niki lho. Tarik niki ya, sampai jebol. Tuwuk kula niki kena setrap ten ngarep, tapi barokah nggih. Para hadirin rahimakumullah, dan mriku wonten jadi begini, memahami fikih atau keilmuan dari agama tidak lepas dari panduan, pedoman, contoh, teladan dari Kanjeng Nabi. Setelah Kanjeng Nabi Muhammad SAW wafat, maka generasi kedua meneruskan, namanya era sahabat. Sahabat niki menyebarkan hadis Kanjeng Nabi, ilmune Kanjeng Nabi, menelurkan para ulama-ulama tabi'in senior, dan juga punya murid tabi'in junior atau tabi'in. Niki rentetane, Mbak. Nabi, sahabat, ulama salafus soleh, yaitu ulama tabi'ut tabi'in. Yang paling masyhur di dalam fikih adalah imam 4 madhab. Di situ dikatakan wasyafi'i wa Malikun wa Nu'man. Imam Syafi'i, Imam Maliki, wa Nu'man, Imam Hanafi. Nomor 4 wa Ahmad bin Hanbalin, dan Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hambali. Kelima wa Sufyan, Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahumullah. Di situ ada nama Asy-Syafi'i, wis ngerti nggih? Terkenal.
Ana Imam Malikun, Imam Maliki wis krungu. Nomor 3 Wan Nu'man. Sinten iki Wan Nu'man? Nggih menika jeneng asline Imam Hanafi, Imam An-Nu'man, atau disebut dengan Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah. Tamriku wonten wa Ahmad bin Hambalin, Imam Ahmad bin Hambal atau masyhur dengan sebutan Imam Hambali. Lek panjenengan kepingin roh bedane, apa bedane Imam Ahmad ketika panjenengan belajar hadis, tanda kurung HR Imam Ahmad, nggih. Lek nang fikih Imam Hambali, niku satu orang, Pak. Lek ono hadis tanda kurung HR, hadis riwayat Imam Ahmad, nggih niku Imam Hambali. Jadi kalau dalam dunia hadis dikenal dengan Imam Ahmad, di dalam fikih Imam Hambali, satu orang dua nama. Nggih, niku ojo sampai kita keliru, Pak. Ojo sampai kita keliru. Sebab rumin kalau nanti debat kali seseorang itu ndak bisa membedakan mana Imam Ahmad, mana Imam Hambali. Padahal keduanya sami, satu orang. Nggih, niki. Kemudian di imam-imam itu wajib kita ikuti, wajib kita ikuti. 4 mazhab, nggih, pendirinya dikenal dengan al-a'immatul arba'ah. 4 imam-imam mazhab. Beliaulah para muassisun, para pendiri mazhab-mazhab 4. Contoh, sampean kenal dengan Imam Hanafi rahimahullah, niku wafat tahun 767 Masehi di Baghdad, Irak. Kemudian muncul Imam Malik bin Anas Asy-Syaibani Al-Madani atau masyhur dengan sebutan Imam Maliki rahimahullah, niku wafat tahun 796 Masehi di Baqi, Madinah. Muncul murid namine Imam Syafi'i rahimahullah, ya, ingkang wafat tahun 820 Masehi di Fustat, Mesir, di komplek Al-Qarafah Kubra. Kemudian muncul muridnya Imam Syafi'i namanya Imam Hambali atau Imam Ahmad yang wafat tahun 855 Masehi di Baghdad, Irak. Muncul kemudian tengah-tengah antara Hanafi dengan Hambali Imam Sufyan bin As-Sauri rahimahullah sing wafat tahun 778 Masehi di Basrah, dan banyak imam yang lain. Mengapa kita perlu kenal 4 imam mazhab niki? Sebab fikih tidak lepas dari pendapat-pendapat ulama mazhab. Dan ulama 4 mazhab ini adalah ulama yang hidup pada era salafus soleh. Paham nggih? Ana sahabat duwe murid jenenge tabi'in. Tabi'in duwe murid jenenge tabi'ut tabi'in. Maka generasi sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in 350 tahun setelah Nabi wafat itu masuk dalam kelompok salafus soleh. Jadi 130-an Masehi masuk, Pak, dalam generasi salafus soleh. Sekarang ini banyak generasi kita nggak paham mana ulama salaf, mana ulama kholaf. Ulama kholaf niki termasuk ulama mutaqaddimin yang hidupnya di atas 1000 tahun Masehi. Niku ulama mutaqaddimin. Ulama mutaakhirin. Ulama mutaqaddimin ini sejak sahabat sampai ulama salaf perlu diperhatikan. Sebab sering saya mendengar baik di radio, di TV atau di ceramah-ceramah, khotbah-khotbah itu salah dalam memberikan informasi tahun wafatnya dan lahirnya seorang ulama. Sebab nopo kula ngaji ini sering mengutip wafatnya, kitabnya, gurunya, muridnya. Sebab sekarang orang jarang membuka biografi ulama-ulama fikih, Pak. Bahaya niki. Contoh,
di YouTube wonten wong sing jengkon sak matan nggih mengatakan ulama sing wafat tahun 1273 Masehi nyun sewu saya sebut Ibnu Taimiyah rahimahullah ya, yang wafat di Damaskus itu dikatakan dalam kitab-kitab Wahabi sebagai ulama salaf. Kita tolak sebab periode beliau bukan periode ulama salaf tapi periode ulama khalaf. Hati-hati. Jadi bedakan mana manhaj salaf dan mana manhaj salafi. Beda. Manhaj salaf sampai niru pondok pesantren salafiyah Langitan, pesantren salafiyah Sidogiri, salafiyah Peloso, Lirboyo, Tebu Ireng niku nggawe salafiyah pengikut ulama-ulama salaf. Niku sing bener. Saniki ana istilah salafi. Salafi tok, kate iya. Salafi. Sing dieloki dudu ulama salaf, ulama-ulama khalaf sing diaku dalam kategori ulama salaf. Maka penting ini disampaikan nggih. Para hadirin rahimakumullah nggih. Contoh Imam Hanafi cak ngerti kita Pak, padha senaune nggih. Cara lading ngono diasah tambah landep aja nggih. Nah, kula nggih ngoten, cek landep, Pak. Diterangkan sinten Imam Hanafi, Abu Hanifah niku seorang imam mazhab, pendiri mazhab Hanafi nggih, yang berguru mencari ilmu di Kufah. Jadi majelis masjid ditekani, halakoh keilmuan ditekani, sampai dia berguru ke Imam Muhammad bin Abi Sulaiman rahimahullah nggih, sing wafat tahun 736 Masehi di Kufah niku 23 tahun mateng fikihne Pak. Dadi mondok 23 tahun. Kula jenengan pinten tahun? Ya, niki 23 tahun rumiyin niku mondoke Imam Hanafi. Akhire napa? Dados ulama besar dalam bidang fikih. Dan ternyata gurunya Imam Hanafi wau sing namine Imam Muhammad bin Abu Sulaiman rahimahullah niku murite sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an sing wafat tahun 709 Masehi di Basrah Irak, dan juga murid sahabat Abu Wa'il dan sebagainya. Sanadnya jelas. Jadi ke Kanjeng Nabi Imam Hanafi. Imam Hanafi duwe murid dua yang unggul Pak. Imam Qadhi Yusuf ya. Imam Qadhi Yusuf kali Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ya. Kemudian muncul namanya Imam Malik. Imam Malik niki ulama Madinah sing wafat tahun 796 Masehi, dikubur di Baqi. Panjenengan bolak-balik kula niki nge-info lek jenengan umroh haji lek ten Madinah Pak, mlebu metu Masjid Nabawi ojo lali ten Baqi, ten makam Baqi. Kangge napa? Sebab ten Baqi niku dikubur kurang lebih 10.000 sahabat. 10.000 sahabat. Ono bojoe, ono 6 bojoe Kanjeng Nabi, ono 4 anak Kanjeng Nabi, ono Imam Maliki di sana, Imam Bakir, Ali Zainal Abidin, Imam Ja'far Shadiq dan sebagainya dimakamkan di Baqi. Niki penting tabarukan nggih. Sampeyan goleki takon di makame Sayyidina Hasan, di makame Sayyidatina Fatimah, di makame Ibu Aisyah, di makame Ummu Salamah, di makame Ibu Zainab, di macam-macam. Di Madinah itu kurang lebih kata Imam Al-Qurdi sahabat yang dikubur di Baqi itu 10.000 sahabat. Eman tabaruk nggih, tabarukan. Kemudian nggih, Imam Malik niki duwe guru kurang lebih 300 guru. 300 guru dari sahabat. Bayangno Pak, biyen gak ono WA,
gak ono HP, gak ono Mercy, gak ono Land. Ana unta, Pak. Ya. Niku antar negara. Basrah, Irak, Damaskus, Yaman, Mesir, Turki, Iran, Baghdad. Yuk muter. Ya, nduk sampai duwe guru 300 sahabat. Duwe guru 600 ulama tabi'in. Jadi gurune Imam Malik 900 guru. Subhanallah. Gawe mazhab namanya mazhab Maliki. Beliau salah satu guru yang terkenal adalah Imam Sa'id bin Al-Musayyab rahimahullah, salah satu ahli hadis di Madinah zaman tabi'in sing wafat tahun 714 Masehi di Baqi Madinah. Beliau merupakan salah satu menantu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an sing wafat tahun 678 Masehi di Baqi Madinah. Imam Malik juga murid dari Imam Nafi' Maula Ibnu Umar radhiyallahu an sing wafat tahun 736 Masehi di Baqi Madinah, dan beliau murid langsung dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an dan murid langsung dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak sampai 300 sahabat, Pak. Bayangno, ya uripe nang Indra tok kabeh 300. Nah, iki uripe antar negara ya, Pak. Ya jarake pirang kilo? Atusan kilo, ribuan kilo. Subhanallah. Damaskus ten Mekah niku jarake 4.000 kilo. Sampai melaku padang pasir panas, ya Allah. Nih. Jadi wong biyen pinter temen, Pak. Gak pinteran. Niku tentang Imam Malik, kemudian membuat kitab namanya kitab Al-Muwatta. Al-Muwatta niki berisi kurang lebih 100.000 hadis. Apal sak sanate, sak perawine dan sebagainya. Inilah kelebihan dari imam-imam madhab. Kemudian Imam Syafi'i ya, niku murite Imam Maliki. Murid Imam Maliki. Juga Imam Syafi'i berguru kepada Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah sing wafat tahun 805 Masehi di Ma'la Makkah. Juga berguru kepada imam-imam yang lain. Bahkan menurut suatu riwayat Imam Syafi'i duwe guru 1200. Coba sampean hitung, Pak, kali kula sampeyan wis anggap ae guru TK, guru SD, guru SMP, guru SMA, guru kuliah, sampean hitung ana pinten kabeh? Ana 100. Iku nggawe ana kendaraan nggih. Mobiyen 1200 kalau kendaraan, Pak, antar negara. Ya niki Imam Syafi'i kemudian pertama kali seorang imam yang membuat kodifikasi ilmu fikih secara sistematis, bab toharoh, bab niki dan sebagainya dalam kitab Al-Um. Kemudian membuat ilmu usul fikih, qawaidul fikih. Pertama kali adalah Imam Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i juga wonten sanad saking Imam Hanafi. Ketika Imam Syafi'i sampun mondok ten Imam Malik. Imam Malik niki heran Imam Syafi'i. Jare kanca-kancae, "Guru, kalau ono arek nyar apal kitab sampean Al-Muwatta." Loh, iya tah. Padahal ono puluhan ewu hadis. Dites kali Imam Malik, diceluk Imam Syafi'i. Syafi'i mrene. Awakmu apal kitabku? Insyaallah. Dites, ayo murojaah. Apal, Pak, di luar kepala. Imam Syafi'i. Wis cukup mondok ono Irak. Ten pundi yai? Tong napa? Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani Al-Baghdadi. Murono mondok. Ya. Waduh, tebe yai. Terus Imam Malik, tak bandani. Ayo tak terno no terminal di Madinah. Baqi rumiyin separuhnya itu, Pak, adalah terminal. Terminal onta.
diterno, disangoni Syafi'i niki sampai ten Baghdad. Cara sakniki Pak nggawe Grab. Antar negara, dudu antar kota. Sing biayai Imam Malik. Kata siapa? Imam-imam kita miskin, Pak. Soge-soge. Imam Malik duwe ratusan murid kabeh mangan gratis. Imam Hanafi duwe ribuan murid jar sapa gratis. Imam Syafi'i duwe murid akeh gratis. Imam Hambali malah milih melarat. Loh, Imam Hambali milih melarat, Pak. Dari mari wiridan ngaji nang pasar dodolan jam tangan. Sate zuhur mulih ngaji maneh. Nggih. Turu dilut budal maneh pasar dodolan Imam Hambali. Bengi ngaji, isuk sore poso, bengi salat. Bahkan 3 hari sekali beliau menghatamkan Al-Quran. Imam Hambali. Lho ngono lho akeh wong saiki ngelokno imam madhab. Ojo ngelokno ilmune, ayo bandingno amalane. Sampai iso enggak berbanding dengan Imam Hambali. Kerja nok pasar sik poso, Pak. Awan sik ngaji, sore sik ngaji, bengi melek tahajud ratusan rakaat. Iso niru sampean kali kula. Mboten saged. Saiki wong masyaallah akeh sing ngelokno imam mazhab. Ojo bandingno ilmune, ayo bandingno amalane. Iso enggak ngungguli amalane Imam Hambali. Subhanallah. Jenengan purun boten aku tak milih urip melarat wantun tah. Wantun, Pak. Berani Pak sampean. Aku tak milih melarat ae. Berani sampean? Iki kalau bisa niru, iki tol gak niru. Durung ilmune. Ya Allah. Loh, lek gak diceritakno ngeten iki mboten semerep tentang keutamaan dari para imam mazhab. Niku tasih Imam Syafi'i balik-balik nggih. Lah, Imam Syafi'i ya itu punya murid namanya Imam Hambali atau Imam Ahmad bin Hambal sing wafat tahun 855 Masehi di Baghdad. Nggih. Imam Hambali niki tawadhu'nya luar biasa dumateng gurunya Imam Syafi'i. Bahkan Imam Hambali matur piyambak dan kitab Al-Mudawwanah bahwa setelah sholat selama 40 tahun saya tidak pernah melewatkan mendoakan guru saya Imam Syafi'i. Wes iki tirun, Pak. Tak takonin sampean selama iki mas sembayang ndongakno gak guru-guru sampean? Ayo. Loh niru iki tok gak sanggup sampean. 40 tahun. Ya. Jadi luar biasa imam-imam mazhab itu ya, baik ilmunya, amalannya dan sebagainya. Nggih. Maka dikatakan Kanjeng Nabi generasi emas adalah generasi salafus soleh. Mereka ilmunya sangat hebat, adabnya sangat kuat, akhlaknya sangat dahsyat, istiqomahnya sangat kuat. Ya, ini generasi emas. Ya. Para hadirin rahimakumullah. Ya. Yang kelima was-Sufyana, Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Saya tidak tahu kenapa kitab ini memasukkan Imam Sufyan Ats-Tsauri dalam kelompok Imamul Khamsah, Imam 5. Padahal kitab lain itu banyak ulama-ulama yang mujtahid di luar Imam 4 mazhab. Wallahu alam. Tapi kata guru saya, memang Sufyan Ats-Tsauri niki ulama fikih, ulama hadis, ulama tafsir yang luar biasa. Yang wafat tahun 700 nggih 78 Masehi di Basrah, Irak. Beliau punya guru namanya Imam Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah sing wafat tahun 748 Masehi. Dan Imam Ayyub ini murid langsung dari sahabat Abu Hurairah, dari Ibu Aisyah, dari Ummu Salamah, dari Anas bin Malik,
dari Jabir bin Abdullah, dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Zaid bin Harisah radhiyallahu anhum. Bayangkan, murid langsung dari para sahabat Kanjeng Nabi. Intinya imam-imam fikih kita adalah termasuk ulama-ulama yang cerdas, besar, dahsyat, dan juga luas keilmuannya, sanadnya sambung muttasil kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudun sampai Hadrus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari. Mudun ngaji kitab Matan Zubat. Lho sanad kula niki saking Mbah Hasyim Asy'ari nggih wonten dari jalur Ki Sansuri Badawi, nggih. Niku wonten guru-guru kita begitu. Para hadirin rahimakumullah, saniki mazhab nggih. Kenapa ada mazhab di dalam fikih? Mazhab niku dari kata zahabah, artinya jalan. At-thariqah artinya jalur yang harus dilewati untuk mencapai tujuan. Niku artinya mazhab. Jadi jalan, aturan atau thariqah, ya, media untuk mencapai tujuan. Itu artinya mazhab. Mazhab juga diartikan kumpulan dari hasil ijtihad ulama-ulama mujtahid mutlak terhadap hal-hal bersifat ibadah dan muamalah dengan dasar Al-Quran, hadis, qiyas, dan ijma'. Baik perkara usul atau perkara furu', perkara pokok, perkara dari cabang-cabang. Ono al-furu', ono al-usul. Apa maksudnya? Contoh al-usul ngeten, pokok. Sampai sholat 5 waktu hukumnya wajib. Niki usul Pak, pokok niki. Terus sampeyan ya subuh keturun. Subuh keturun. Terus pundi carane tegak dosa? Terus pundi nambal? Loh, perlu penjelasan al-furu'iyah fil fiqhi. Paham nggih? Cara-cara niku dijelaskan para ulama mujtahid. Gampangane ngeten, panjenengan salat saking pundi semerepe? Apa hadis Quran ana gambare? Wonten gambare hadis e, Pak. Kanjeng Nabi sujud, rukuk, i'tidal, takbir ana gambare? Tidak ada. Makanya kita butuh penjelasan sahabat sing ndelok Kanjeng Nabi salat. Para sahabat niki walaupun banyak bangga semua cerdas. Tidak semua ikut rutin majelis Kanjeng Nabi. Kadang teko, kadang dagang, kadang teko, kadang dagang. Sehingga penjelasan Kanjeng Nabi gak utuh. Kanjeng Nabi ngomong ini, gak, wingi ngomong ini, gak ngomong ini. Beda pendapat. Ya. Para sahabat sering beda pendapat. Jadi mazhab itu diperlukan agar kita punya pegangan, agar kita punya rujukan, agar kita yang tidak paham dalil, tidak paham argumentasi, tidak paham Al-Quran, tidak paham hadis, tidak paham fikih, tidak paham apapun terkait ibadah, orang awam wis, ya, maka kita ikut ulama. Itu namanya taklid. Apa? Taklid. Qallada yuqallidu taklidan, melok wis pokok melok. Iku taklid. Orang awam sing gak ngerti, contoh kalau takoni panjenengan wis, sampeyan takbir salat 5 waktu Allahu Akbar, ngerti dalile, Pak? Ngerti dalile? Mboten. Sampeyan maca ayat Al-Fatihah di rakaat salat, ngerti dalile? Tidak ngerti. Sama dengan kita. Maka agar ibadah kita, amaliyah kita dekat dengan sumbernya,
dekat dengan penjelasan ulama dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya sampai sumber fikih yaitu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampean wudu tekan dirone, Pak. Wek Quran nek ngomong faksilu wujuhakum, basuhlah wajahmu, ngoten nggih. Cara mbasuh terus pundi? Ayo. Lek gak ono penjelasan fikih dari para ulama dengan sanad guru ngoten. Sampeyan cewek istinja cak suci, terus tekan ndi carane? Nah, niki pentingnya sebuah mazhab. Yang terakhir paling penting adalah kita orang awam gak ngerti dalil, gak ngerti maksudnya dan sebagainya, maka yang bertanggung jawab yang kita ikuti adalah imam mazhab. Paham? Imam mazhab, para ulama yang kita ikuti, mereka pasti tanggung jawab fid dini wad dunya wal akhirah. Lah sampai misalnya melok kajian nggih, harus tahu dalilnya. Karena agama butuh dalil, gak butuh duit dalil. Sampeyan takoni Pak nyun sewu, saya pernah ikut kajian seperti itu. Tak takoni, Ustadz, ya, afwan, as'al Ustadz, saya tanya, ya, oh tafadhol. Kam soal, ya, sintain soal, 2 soal aja, ya, monggo, ya, isnani faqat, 2 saja. Satunya tanya, dalil sampean salat ketika bangkit dari rukuk niku napa dalile? Gak ngerti, Pak. Padahal mendino itu harus dalil, gak ngerti. Tak jawab, foto mbek aku lan sampean. Gak ngerti nih. Mau pura-pura dalil. Tidak mungkin saya jawab. Kita sholat harus semua ngerti dalilnya. Sampean tambah gak isok sampean. Bingung sebab nopo? Akeh dalil sing gak padha. Paham? Oh Nabi tahu ngene dalil ngene. Ana nggih? Ana sing gate sendakep sing ndi. Bingung sampean, Pak. Makanya kita perlu ikut mazhab yang menjamin tentang bagaimana ibadah yang dekat dengan sumbernya yaitu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beda pendapat? Ya, kenapa ulama beda pendapat? Ini sebuah keniscayaan. Ini sebuah kenyataan. Sebab berbeda adalah sunnatullah, merupakan kehendak Gusti Allah, merupakan hukum-hukum Gusti Allah. Jangankan agama, nyun sewu, takmir sendiri kadang-kadang sering beda pendapat. Oh berarti beda pendapat itu sunnatullah. Paham nggih? Sak keluarga mawon niku lho, Pak. Jenengan kali bojo kali anak sering beda pendapat. Cuma sakniki niku wong beda pendapat wis jarang, sing akeh tukaran sebab beda pendapatan. Tutup beda pendapat. Guyon, Mbak. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Jadi mereka beda pendapat kenapa? Sebab berbeda memahami, menafsiri, menakwili, menjelaskan pemakaian dalil, istinbatul ahkam terhadap ibadah-ibadah amaliyah, baik wajib maupun sunnah. Ini perlu kita ikut ulama, ya. Coba kalau tanglet kula jenengan faham Al-Qur'an paling maca tok. Faham asbabun nuzul Al-Qur'an, faham bahasa Arab, nahwu, sorob, mantek, balaghah, ya, bayan. Wah, kae syarate. Apal hadis 100.000 hadis, sak sanate, sak perawine, ya. Wangel dadi ulama nggih. Angel. Lah, kenapa bisa begitu para hadirin rahimakumullah? Maka umat biar enggak bingung, butuh pegangan, butuh jalan, paham? Butuh kendaraan, paham? Biar apa?
biar kita sampai pada tujuan mengabdi menyembah dumateng Gusti Allah. Nggih. Niku sunnatullah, Pak. Ya. Contoh ngaten. Mengapa berbeda pendapat? Kalau contohaken ngaten. Sebelum wudu jenengan apa? Sebelum sholat jenengan wudu. Salah satu ulama mengapa berbeda? Contoh, ulama beda tentang cara mengusap kepala. Ulama berbeda bagian mana kepala yang diusap. Tapi ulama sepakat mengusap kepala wajib hukumnya, rukun wudu. Kenapa berbeda? Sebab berbeda memahami ayat Al-Quran. Duh sepilih Pak niki. Contoh Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati. Hei wong padha iman kabeh, ketika kamu mendatangi salat, melakukan salat, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah kedua tanganmu sampai sikut. Ilal marafiq, kedua sikut. Ini ulama beda pendapat. Contoh, ono sing ngarani sikut niki batas anggota wudu, sehingga wudunya jangan sampai kena sikut. Yang kedua, ono sebagai pendapat sikut bagian anggota wudu, jadi harus melewati sikut. Loh. Kemudian lagi apa? Ya, wamsahu bi ru'usikum. Usaplah kepalamu, biru usikum. Ulama beda pendapat gara-gara menafsirkan huruf ba. Batal Pak. Biru usikum, biru usikum. Loh, bi ini kan huruf ba. Ini kok beda pendapat ulama. Sebagian mengatakan ba dalam kalimat biru usikum, usaplah kepalamu, itu dikatakan sebagai azziyadah, tambahan. Jadi ba azziyadah niki dikatakan lek ngusap kepala keseluruhan kepala. Kabeh ndas. Iki dipilih oleh Imam Maliki, dipilih oleh Imam Hambali. Kemudian bak yang kedua kata ulama maknanya at-tabaid, maknanya sebagian kepala. Ini dipilih oleh Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, sebagian kepala, min ba'dir ra'si, sebagian kepala. Imam Hanafi, Imam Syafi'i sama, sebagian kepala. Leko bak, bayangno bak tok lho, Pak. Ya Allah. Iki ana 6.606 ayat. Lek salah tafsir, salah maksud ayat umum, ini titik bak, huruf bak niku pun beda pendapat. Acene ngoten. Ingat ngoten, Pak. Saking luasnya ilmu agama niku. Nah, walau Imam Hanafi, Imam Syafi'i mengatakan sebagian kepala itu sudah cukup, itu pun beda pendapat. Imam Hanafi memang memakai pendapat sebagian kepala sah, tetapi minimal rubu'un, seperempat kepala. Mulai bun-bunan kan? Udah ini sakit, ngarap sakit. Coba sampai tinggali Hanafi wudu, Pak. Teko kene, teko bun-bunan. Ya. Imam Syafi'i mboten. Ndak harus perempat, ndak harus bagian, ndak harus ini. Cukup berapa helai rambut? Cukup. Ya. Pokoknya ngusap, Pak. Lek ngene gak ngusap. Mikir. Kalau tingali yang wudu-wudu ngoten nggih. Iki lha apa ngene? Iki gak ngusap, Pak. Nempel. Beda. Bedakan antara al-ghuslu membasuh dan al-mashu mengusap. Dan bedakan mengusap dengan nempel. Paham nggih? Jadi lek ngusap kudu digeser, nempel dan bergeser. Ini guna al-mashu. Jadi ngene. Nah, nggih.
digeser. Ini namanya ngusap. Lek ngene gak ngusap, mikir utang. Sering ketemu men, sering ningali. Lah hati-hati, tidak sah menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Loh. Makanya perlu ilmu. Niku sik rambut tok beda pendapat. Durung liyane ya Allah. Begitu kaya perbedaan pendapat. Paham nggih? Contoh niki, Pak. Contoh. Niki sik wudu tok, Pak. Durung liyane niku. Durung liyane. Nang lek kitabe bahas fikih, Pak, asik mangke. Hanafi ngeten, Syafi'i ngecek semerep bedane. Cek gak tukaran ngoten. Nggih, tentang taharah, tentang wudu dan sebagainya perlu dijelaskan ketika masuk bab fikihnya. Ini sik mukadimah niki. Nggih, tasik mukadimah. Dereng ngaten. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Niku tentang wudu mawon beda pendapat, nggih. Kemudian batas nyun sewu, ya. Quran ngomong wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kakimu sampai mata kaki. Ini pun beda pendapat. Separuh ulama ngarani mata kaki adalah batas wudu, maka wudunya jangan sampai kena mata kaki. Sebagian lain mengatakan mata kaki bagian dari anggota wudu, maka harus dibasahi melebihi mata kaki. Loh, pun beda pendapat. Niki ya tentang perbedaan di dalam ibadah, dan semua ada dalilnya. Ono dalile kabeh. Intine ngeten, Pak. Perbedaan 4 ulama mazhab, perbedaan imam mazhab dalam pendapat ubudiyah, ibadah dan muamalah keseharian itu pasti ada dalilnya. Sebab mereka ahli fikih yang minimal hafal hadis 500.000 hadis. Imam Hambali hafal 1 juta hadis. Sampean kula apal pinten? Ngono kok dilokno wong saiki. Imam Hanafi, masyaallah. Kata muka kitab para ulama, nggih. Dereng. Nggih. Kirang saunit. Oke, kula tambah sekedap nggih. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Itu contoh-contoh perbedaan. Dan di dalam zaman salafus saleh tidak hanya 4 mazhab, Pak. Ada 13 mazhab. 13 mazhab. Cuma yang eksis ana sing nerusno, kitab-kitab sing ana itu 4 mazhab. Mazhab Hanafi itu disebar di daerah Pakistan, India, sebagian Myanmar, kemudian juga Asia Barat. Mazhab Maliki menyebar di daerah Afrika Utara, Libya, Qatar, Arab, Aljazair, Maroko dan sebagainya. Mazhab Syafi'i menyebar Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Brunei, Papua Nugini, Thailand, sebagian Cina, sebagian Mesir, Palestina dan sebagainya. Mazhab Hambali menyebar di Mekah, Madinah, di sebagian India, sebagian Pakistan, sebagian Palestina dan Afrika. Ini yang masih eksis sampai sekarang. Semua mazhab setelah punah, tidak ada yang meneruskan. Cuma 4 mazhab. Makanya NU Ahlus Sunnah wal Jamaah memakai rujukan fikihnya mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, dan Nahdlatul Ulama cenderung memakai fikihnya mazhab Syafi'i. Nggih, paham nggih? Nggih, mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad. Alhamdulillahi
rabbil alamin. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyatil aman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad